Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem koloid. Koloid merupakan campuran di mana zat terdispersinya berupa zat yang ukuran partikelnya lebih besar daripada larutan dan lebih kecil daripada suspensi yang terdispersi pada medium yang tidak bercampur dengan zat pelarut. Adapun koloid terdiri dari dua komponen, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Adapun jenis koloid, yang pertama adalah sol. Sol merupakan sistem koloid yang dimana zat padat terdispersi dalam zat cair. Sol terbagi dua, yaitu sol liofil, yaitu sol yang terdispersinya suka dengan larutan atau medium, dan yang kedua adalah sol liofob yang solnya terdispersi tidak suka dengan medium atau larutan. Jenis koloid yang kedua adalah aerosol. Aerosol adalah sistem koloid dari campuran padat atau zat cair yang terdispersi dalam zat gas. Jenis sistem koloid yang ketiga adalah emulsi. Emulsi adalah sistem koloid yang dimana zat cair terdispersi dalam zat cair yang lain. Sifat-sifat emulsi antara lain bermuatan negatif, menyebabkan efek tindal atau gerak Brown, dapat dirusak oleh pemanasan pemutaran, dan lain-lain. Sistem koloid yang keempat adalah gel. Gel merupakan sistem koloid di mana zat cair terdispersi dalam medium padat. Jenis-jenisnya antara lain gel yang menyimpan air dan gel yang menarik air dari lingkungannya. Jenis koloid yang terakhir yaitu bui. Bui atau busa adalah sistem koloid yang merupakan campuran dari gas yang terdispersi dalam medium zat cair. Yang pertama, sifat koloid. Sistem koloid mempunyai khas yang berbeda dengan sistem dispersi lainnya. Sifat koloid yang khas itu dapat kita lihat melalui sifat optik, sifat kinetik, elektrik, adsorpsi, koagulasi, serta liofil dan liofob. Pertama, sifat optik. Sifat optik adalah sifat yang berhubungan dengan hamburan cahaya. Hal itu dapat terjadi apabila cahaya dilewatkan pada partikel koloid. Cahaya tersebut akan dihamburkan oleh partikel-partikel koloid. Yang kedua, sifat kinetik. Sifat kinetik adalah sifat koloid yang berkaitan dengan gerakan partikel koloid dalam medium pendispersinya. Yang termasuk sifat kinetik koloid adalah gerakan Brown, difusi, sedimentasi, tekanan osmotik, dan juga adalah viskositas. Sifat kinetik yang sering teramati adalah pada partikel gerakan Brown. Gerakan ini pertama kali diamati oleh Robert Brown pada tahun 1827 yang mengamati gerakan butir serbuk dari serbuk sari atau polen tumbuhan dalam air. Yang ketiga, sifat elektrik. Sifat elektrik ini secara umum koloid memiliki muatan yang dapat mengakibatkannya. Muatan koloid ini dapat terjadi melalui akibat adsorpsi ion atau partikel bermuatan pada permukaan koloid. Peristiwa penyerapan satu molekul atau ion pada permukaan suatu zat disebut adsorpsi. Dan yang kedua, akibat ionisasi dari gugus-gugus fungsi yang terdapat pada permukaan koloid. Sebagai contoh adalah latex polistirena yang memiliki gugus asam karboksilat pada permukaannya. Dan yang kedua adalah obat-obatan bersifat asam seperti ibuprofen akan terionisasi membentuk partikel bermuatan negatif. Yang keempat ada adsorpsi. Adsorpsi ini adalah peristiwa penempelan suatu zat pada permukaan koloid karena adanya tarik-menarik antara partikel koloid dengan partikel lainnya.
Yang kelima, ada koagulasi. Koagulasi ini terjadi karena gaya gravitasi bumi koloid bila dibiarkan dalam wabah tertentu akan mengalami koagulasi atau penggumpalan. Hal ini dapat terjadi karena partikel-partikel koloid akan turun secara perlahan ke dasar bejana. Pengenapan atau pengumpulan koloid ini dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama adalah cara kimia dan yang kedua adalah cara fisika. Cara kimia bisa terjadi dengan melalui penambahan elektrolit dan yang kedua pencampuran dua sol yang berlawanan muatan. Cara fisika juga dapat terjadi melalui elektroforesis dan pendidihan. Dan yang terakhir ini adalah liofil dan liofоб. Ini berdasarkan kekuatan ikatan antara fasa terdispersi dan medium pendispersinya, kita mengenal dua jenis koloid, yaitu koloid liofil dan liofil. Pertama, koloid liofil. Liofil berarti suka cairan, yang dalam bahasa Yunani, lio berarti cairan, philia berarti suka. Koloid liofil adalah koloid yang suka berkaitan dengan medium pendispersinya sehingga stabil dan sulit dipisahkan. Hal ini dapat terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara partikel-partikel terdispersi dengan medium pendispersi kuat. Yang kedua, koloid liofób. Liofób berarti takut akan cairan, yang dalam bahasa Yunani phobia, yang berarti takut atau benci. Koloid liofób adalah koloid yang tidak menyukai medium pendispersinya sehingga cenderung memisah dan akibatnya menjadi tidak stabil. Hal ini dapat terjadi karena tidak ada gaya tarik-menarik tersebut sangat lemah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan koloid. Pembuatan koloid ini dipertimbangkan yang dilakukan dalam pembuatan koloid adalah ukuran partikel, di mana ukuran partikel koloid terletak di antara larutan dan partikel suspensi. Oleh karena itu, sistem koloid dapat dibuat dari partikel-partikel yang berukuran sangat kecil dan juga partikel-partikel yang berukuran sangat besar. Partikel-partikel yang sangat kecil ini bisa melalui ukuran partikel larutan dan juga partikel yang sangat besar itu melalui ukuran suspensi. Ada dua cara pembuatan koloid. Yang pertama adalah cara dispersi. Cara dispersi adalah cara pembuatan koloid yang dilakukan dengan cara mengubah ukuran partikel besar atau ukuran suspensi tadi menjadi ukuran yang lebih kecil atau ukuran koloid. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mekanik atau dispersi langsung, homogenesis, peptisasi, busur Bredig atau elektronik. Yang kedua ada cara kondensasi. Cara kondensasi adalah cara pembuatan koloid yang dilakukan dengan cara mengubah ukuran partikel yang kecil atau molekul menjadi ukuran yang besar atau koloid. Hal ini dapat terjadi dengan cara reaksi kimia. Hasil pembentukan partikel koloid dengan cara kondensasi bergantung pada yang pertama adalah tingkat kejenuhan larutan. Yang kedua adalah jumlah pembentukan kondensasi yang akan menjadi pusat proses kondensasinya. Dan yang ketiga adalah waktu terbentuknya pembentukan kondensasi. Dan yang keempat, itu kecepatan perpindahan partikel molekul ke arah pembentukan kondensasi. Jadi adapun hasil koloid yang dihasilkan adalah sol liofób. Partikel larutan yang berupa ion, atom, atau molekul dapat dikondensasi atau digumpalkan menjadi ukuran koloid melalui cara kimia dan cara fisis. Oke, saya akan menjelaskan beberapa manfaat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pembentukan delta sungai pada muara sungai. Air sungai termasuk ke dalam sol, yaitu jenis koloid di mana zat padat terdispersi dalam zat cair, di mana partikel koloid tersebar dalam medium pendispersinya dan kestabilannya dipertahankan oleh ion-ion tertentu. Manfaat yang kedua adalah
mesin ginjal buatan. Darah kan mengandung banyak partikel koloid seperti sel darah merah, sel darah putih, dan antibodi lainnya. Nah, apabila seseorang mengalami gagal ginjal, dengan seiring perkembangan teknologi, jadi ada diciptakan namanya teknologi ginjal buatan. Prinsip kerja mesin ini adalah melalui proses dialisis, yaitu darah dibersihkan dari zat-zat yang kotor dan cairan yang berlebih dalam darah. Yang ketiga, manfaat koloid dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dilihat adalah langit berwarna biru. Dalam udara terdapat banyak partikel koloid. Partikel ini meliputi partikel ini akan mengambilkan cahaya matahari ke mata kita. Seperti sinar putih yang bisa kita lihat dari mata kita gitu kan. Itu merupakan campuran dari berbagai macam frekuensi sinar tampak dari yang terendah yaitu warna merah hingga kuning, hijau, biru hingga frekuensi tertinggi yaitu violet. Nah, sinar biru yang kita bisa lihat itu mempunyai frekuensi yang paling banyak dihamburkan oleh partikel koloid. Yang keempat, manfaat koloid adalah penjernihan air. Sering kita temukan penjernihan air ini dalam kehidupan kita karena banyaknya kebutuhan air yang bersih dalam masyarakat. Nah, jadi koloid dipergunakan dalam hal ini gitu kan. Jadi memproses air kotor yang mengandung partikel koloid seperti air, sungai atau air sumur menjadi air bersih dengan prinsip berdasarkan sifat-sifat koloid yaitu koagulasi dan absorpsi. Manfaat yang berikutnya itu manfaat kelima bisa kita lihat pada deodoran. Deodoran itu untuk bisa dibilang anti keringat yang berguna untuk menghambat keringat di bagian tertentu gitu kan. Deodoran ini termasuk koloid yang berbentuk sol cair, di mana fase padat dalam deodoran terdispersi dalam zat cair. Deodoran mempunyai sifat absorpsi karena mempunyai luas permukaan yang tinggi. Manfaat yang berikutnya yang bisa kita dapat dari koloid adalah bahan makanan dan obat. Nah, apalagi bahan makanan yang sering belakangan ini kita gunakan untuk menyetok dalam masa-masa pandemi ini. Salah satu bagian manfaat dari koloid ini, yang pertama bahan makanan. Bahan makanan itu seperti susu. Jadi susu itu memakai prinsip dari koloid itu yang bertujuan untuk ya pengiriman gitu kan, seperti susu bubuk dan susu UHT. Susu UHT yang bisa kita tahu ultra high temperature yang dikemas dengan tergolong dalam sistem koloid melalui sterilisasi pada suhu tinggi beberapa detik. Begitu juga obat-obatan yang sering kita lihat yang berbentuk sirup dan salep termasuk dalam sistem koloid itu. Nah, yang terakhir manfaat yang terakhir yang akan saya katakan adalah bahan pencuci. Bahan pencuci kan seperti sabun atau deterjen, apabila dilarutkan ke dalam air kan akan menghasilkan busa atau buih-buih dari sabun dan pencuci tersebut. Nah, busa merupakan sistem koloid di mana gas terdispersi dalam air. Busa ini memiliki sifat-sifat koloid yaitu mengemulsikan noda lemak pada noda pakaian dan dapat menghamburkan cahaya. Nah, sekian dari paparan saya tentang koloid. Sekian dan terima kasih. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap di rumah aja. Terima kasih.